الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Iman, hari ini pekan keempat akan diisi oleh Ustaz kita Ustaz Dr. Doni Sastrawan MPD yang akan membahas masalah tentang pendidikan akhlak. Mari kita ikuti bagaimana yang akan disampaikan oleh Ustaz nanti. Kepada Ustaz, sebentar, Ustaz masih. Waktu kita sampai suruh Ustaz sholat, nanti kita buka tanya jawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pak Selamat jualan tomat. Jualan tomat di pinggir Alfamart. Siapa yang jawab salam saya dengan semangat, mudah-mudahan rezekinya berlipat-lipat. Amin. Jamaah sekalian, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilayhin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana kata Nabi, orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, langkah yang satu mengangkat derajat, langkah yang satunya menghapuskan dosa. Mudah-mudahan langkah Bapak dan Ibu sekalian dari rumahnya masing-masing menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan juga mengangkat derajat-derajat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan juga jamaah sekalian kita yang berkumpul di Masjid Al-Iman yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan duduknya kita di subuh yang berkah ini dalam rangka memudahkan jalan kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Karena sebagaimana kata Nabi jamaah sekalian, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan, kata Nabi,
yaitu jalan menuntut ilmu. Nah, ini menuntut ilmu jamaah sekalian. Duduknya kita di majlis ini dalam rangka menuntut ilmu, menambah ilmu. Maka apa kata Nabi? Sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian. Selain itu mudah-mudahan juga Allah katakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Mudah-mudahan itu juga kita dapatkan jamaah sekalian. Tema kita di subuh yang berkah ini jamaah sekalian, yaitu tentang hak seorang muslim terhadap saudara-saudaranya. Sebagaimana ada suatu hadis jamaah sekalian, dan ini merupakan akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslim. Hadis ini datang dari Abu Hurairah. Ada yang kenal Abu Hurairah jamaah sekalian? Ada? Oh, nama tetangganya Pak. Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang senang dengan kucing. Aslinya namanya Abu Hirrah atau Abu Hurairah. Karena orang Arab kadang-kadang jamaah sekalian, walaupun tulisannya sama, kadang-kadang cara mereka membacanya berbeda. Maka jangan heran kalau misalnya ada yang membaca wadduha, ada yang membaca wadduhi, wallaili idza saja, wallaili idza sajid. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhirah. Nah, itu kalau kita, karena imam itu jamaah sekalian, imam cara baca Quran itu yang terkenal itu 7, yang masyhur namanya qira'atus sab'ah, bacaan yang 7. Termasuk wadduha ini yang itu terkenal itu. Ada yang membacakan qiraatul asyrah, ada yang bilang 10 bacaan yang terkenal itu. Tapi yang paling kuat 7 bacaan yang paling masyhur di dunia ini. Kalau kita bacanya, karena kita ngaji ini jamaah sekalian, kita yang ngaji itu, kita baru dari satu sumber imam. Namanya Imam Hafiz An Asim. Bacanya A, I, U semua. Itu jamaah sekalian. Kalau misalnya kita nanti Imam Warsh, ya kan, imam-imam yang lain, itu nanti ada perbedaan. Termasuk misalnya walal akhiratu khairun laka minal ula. Nah, itu. Nanti imam yang lain walal A-nya baca walal akhiratu khairun laka minal ula. Nah, itu ya. Bukan minal ula. Jadi kalau jamaah sekalian lihat perlombaan MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, ada bacaan orang begitu, itu berarti dari imam yang lain. Kita ini ngajinya baru dari Imam Hafiz An Asim, itu pun gak tuntas. Boro-boro 7 imam, ya kan? Satu imam aja itu gak tuntas. Makharijul hurufnya aja gak tuntas. Bagaimana menyebutkan huruf shin, menyebutkan huruf sad, menyebutkan huruf jim, misalnya dan sebagainya, kita pun belum tuntas. Maka itulah kenapa jamaah sekalian, Nabi selalu menyuruh kita semua untuk senantiasa belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, kata Nabi. Sebaik-baik di antara kalian, kata Nabi, orang yang
paling baik di antara kita ini jamaah sekalian? Siapa dia? Man ta'allama al-Quran, kata Nabi, yaitu orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran. Jadi orang yang terbaik di antara kita semua bukan yang paling banyak duitnya, bukan yang paling mewah rumahnya, bukan yang paling panjang titelnya, tapi yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, man ta'allama al-Quran, orang yang senantiasa walaupun jamaah sekalian sering khatam Quran tapi belum tentu faham isinya, maka terus belajar. Walaupun sudah faham surah Al-Fatihah tapi belum tentu faham surah Al-Baqarah, maka terus belajar. Jadi sepanjang hayat belajar Al-Quran jamaah sekalian terus menerus, maka kata Nabi, ini orang yang paling baik di antara kita semuanya. Wa 'allamahu, selain dia belajar, dia juga mengajarkannya. Itulah orang yang terbaik di antara kita. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita semua bisa menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan senantiasa juga mampu mengajarkannya. Amin Allahumma amin. Abu Hurairah jamaah sekalian, jadi yang suka memelihara kucing itu bukan Rasulullah, tapi sahabat beliau. Salah satu sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW, salah satu namanya Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini sering kucing-kucing kecil itu dikumpulin sama beliau, dikasih makan. Kemudian besok dikumpulin lagi, kasih makan. Jadi kalau ada di antara jamaah sekalian punya sifat seperti itu, mudah-mudahan nanti bertemu Abu Hurairah di dalam surga. Amin Allahumma amin. Jadi kalau kucing itu jangan digebuk, Pak. Kadang-kadang kita ini kucing gebuknya, ada kucing diusirnya, dilempar batu, jangan. Kalau nggak suka kucing itu jamaah sekalian, jangan biar dia nggak datang lagi ke rumah kita, ngasih makannya ditaruh tempat jauh. Karena dia nggak suka, karena kucing itu dikasih sekali dia makan di rumah kita, pasti berulang-ulang nanti dia akan mengunjungi rumah kita. Kalau nggak suka, taruh di tempat agak jauh, kasih sana. Nanti dia udah tarik, kasih datang. Nanti dia kembali ke sana, bukan ke rumah kita. Kalaupun dia nanti ketemu kita, meow meow gitu, dia paham siapa yang rajin memberikan makan kepada dirinya. Maka jamaah sekalian, Abu Hurairah inilah yang menyayangi kucing-kucing itu. Qala, Abu Hurairah bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6, kata Nabi. Jadi kalau jamaah sekalian berjumpa dengan saudara-saudaranya, maka tunaikan hak-hak ini. Jangan sampai enggak. Apa yang pertama jamaah sekalian? Idza laqitahu, karena ini merupakan adab, akhlak seorang nabi, akhlak seorang muslim, akhlaknya para nabi dan rasul. Apa salah satunya? Idza laqitahu fasallim alaihi, kata Nabi. Kalau berjumpa satu sama lainnya di antara kita jamaah sekalian, walaupun sering berjumpa, pokoknya berjumpa, maka apa yang kita harus lakukan? Fasallim alaihi, kata Nabi, maka ucapkan salam atasnya. Yang pertama kali jamaah sekalian berjumpa dengan siapapun, walaupun di masjid, mau salaman, assalamualaikum Pak Haji, assalamualaikum. Salaman kita ucapan assalamualaikum. Orang-orang yang mengucapkan seperti ini jamaah sekalian, kalau dia rajin, dia menempatkan ucapan ini kepada siapapun,
maka dia sudah menjadikan salah satu jalan hidupnya itu menuju surga. Karena salah satu jalan jamaah sekalian untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya adalah rajin mengucapkan salam. Jadi ucapan salam ini jamaah sekalian yang akan nanti sampai ke dalam surga. Ucapan yang nanti akan sampai ke dalam surga itu adalah ucapan salam-salam kita. Maka dalam surah Yasin jamaah sekalian ada ayat salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Lanjutnya apa itu? Alam ahad ilaikum ya bani. Hafalan itu assalamualaikum. Nanti Allah dan para malaikat nyambut kita semua dengan ucapan-ucapan salam. Nah, salah satu adabnya jamaah sekalian, adab dalam mengucapkan salam ini yang berjalan, sunnahnya mengucapkan salam kepada yang duduk, yang jalan. Assalamualaikum Pak Haji, dia lagi ngopi di sana, ucapkan salam. Kemudian yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Itu adabnya jamaah sekalian. Yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan. Kita motoran, assalamualaikum Pak Haji, kita motoran. Bukan yang jalan mengucapkan salam sama yang berkendaraan. Itu salah satu adabnya. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau jamaah sekalian rajin mengucapkan salam tuparin, pokoknya jadi kebiasaan. Mulut ini bertemu dengan siapapun, dia mengucapkan salam, maka ada seorang sahabat jamaah sekalian bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata sahabat ini? Ayyul Islami khair. Islam yang seperti apa yang baik itu ya Rasulullah? Jadi ternyata jamaah sekalian, salah satu tanda Islam seseorang itu baik, imannya juga agamanya baik jamaah sekalian. Apa kata Nabi? An taqra'as salam ila man arafta wa man lam ta'rif, kata Nabi. Salah satu tandanya ini orang Islam yang baik. Tandanya apa? Engkau, kata Nabi, mengucapkan salam kepada orang-orang yang engkau kenal ataupun kepada orang yang tidak engkau kenal. Ucapkan salam jamaah sekalian. Assalamualaikum Pak, mana Pak? Assalamualaikum. Ada yang bisa dibantu Pak? Ucapkan salam terlebih dahulu. Maka ternyata jamaah sekalian, ucapan salam ini menjadi salah satu yang membuat orang berhusnuzon kepada kita. Apa itu husnuzon? Husnuzon itu berbaik sangka. Coba jamaah sekalian duduk di pasar Wai Halim itu, misalnya lagi makan bakso misalnya, ada orang lewat depan kita. Assalamualaikum Pak, nikmatin baksonya Pak. Waalaikumsalam. Mesti kita husnuzon sama orang itu. Ini insya Allah orang baik. Jadi di hati itu jamaah sekalian ada prasangka ini orang baik. Beda dengan orang yang cuma hanya ngeliat-ngeliat doang. Beda. Ketemu kita cuma protot-prototan aja. Beda Pak. Tapi kalau dia mengucapkan salam, ada prasangka baik di dalam hati kita. Maka saya pernah cerita jamaah sekalian. Dulu ada maling. Sebenarnya dia ikut sholat berjamaah, maling ini. Setelah itu dia keluar. Para jamaah yang lain
lain, tapi dia duluan. Dia sambil ngambil motor itu, ada jamaah, dia cak-cak tidak kelihatan grogi. Dia cuma rajin ucapin salam aja. Assalamualaikum Pak Haji, kata saya mundur-mundur motor itu. Assalamualaikum Pak Haji, kata sama orang yang keluar itu. Pemilik motornya belum keluar. Jadi setelah itu dibawa. Orang ini tidak menyangka kalau itu maling, karena mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak Haji, katanya. Mundur-mundurin motor. Assalamualaikum Pak Haji, katanya. Mundur-mundurin motor. Ternyata pemilik motornya keluar, dia nanya, motor saya mana Pak Haji? Wah, itu motor Pak, motor Bapak, kata. Oh, sudah diambil orang itu tadi, katanya. Orang yang rajin mengucapkan salam itu sama jamaah yang lain tadi. Oh, ternyata itu maling. Artinya, gara-gara salam yang dia ucapkan itu orang husnuzan, itu orang baik, ternyata maling. Apalagi memang orang baik jamaah sekalian, memang salah satu ciri orang baik sebenarnya. Tapi kalau maling itu kan karena modus dia, pura-pura baik, nyamar dia. Makanya nggak sosokan tuh Pak Haji yang lain dia, Pak, duluan pulang ya, duluan pulang Pak Haji, katanya. Mundur-mundur di motor, kabur selain itu, rupanya maling. Nah, maka jamaah sekalian, apa kata Nabi dalam hadis yang lain? Afsus salam, kata Nabi. Rajin-rajinlah kalian menebarkan salam. Assalamualaikum. Itu paling simpel. Mau lengkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jamaah sekalian. Rajin juga menebarkan salam, rajin memberi makan, rajin silaturahim, rajin sholat malam. Dijamin sama Nabi masuk dalam surga penuh dengan keselamatan. Nah, maka jamaah sekalian, rajin-rajin mengucapkan salam. Ini yang pertama, harus kita tunaikan. Adab seorang muslim, akhlak seorang muslim, salah satunya kata Nabi, kalau dia berjumpa dengan saudaranya, maka dia mengucapkan salam atasnya. Kalau orang sudah mengucapkan salam jamaah sekalian, maka wajib hukumnya bagi kita untuk membalas salam tersebut. Dan salam ini jamaah sekalian merupakan salah satu as-salam. Adakah asma Allah namanya as-salam? Adakah? Asma Allah dari 99 nama itu, adakah namanya as-salam? Ada? Adakah namanya as-salam jamaah sekalian? Kalau Ar-Rahman ada kan? Ar-Rahman ada, Ar-Rahim ada, as-salam ada kan? Ada. Muhaiminun huwa Allahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim. Huwa Allahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul qudusus salam. Ada. Jadi salam ini merupakan bagian as-salam. Itu salah satunya nama dari nama-nama Allah 99 as-salam. Makanya hari Sabtu kemarin jamaah sekalian, juga hari Ahad, kita kedatangan 7 profesor dari Mesir ngisi kampus kita sama di yayasan kita, Yayasan Darul Fatah. Mereka dari Muassasah As-Salam Mesir, Yayasan Risalatus Salam. Jadi yayasan perdamaian untuk dunia. Mereka membawa tema pesan kedamaian dari Al-Quran untuk dunia. Nama yayasannya Risalatus Salam, As-Salam. Nah, itu jamaah sekalian. Karena salam ini itu adalah ucapan yang menyelamatkan. Maka salah satu jamaah sekalian, ulama menafsirkan di dalam surah Al-Furqan. Ada kalimat surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum
الجاهلون قالوا سلاما. Ada kalimat itu jamaah sekalian. Kata Allah, salah satu ciri dari sifat-sifat hamba Allah, salah satunya apa itu? Wa idza qamu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Salah satu tandanya kata Allah, orang yang menjadi bagian dari hamba-hamba Allah itu, salah satu sifat yang mereka miliki itu qalu salama, selalu mengucapkan ucapan yang menyelamatkan. Ada yang mengatakan qalu salama di sini orang-orang yang rajin mengucapkan salam, assalamualaikum. Nah, maka jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rajin-rajin mengucapkan salam. Dan ini menjadi hak kita terhadap saudara-saudara kita. Yang kedua jamaah sekalian, apa kata Nabi? Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau saudaramu mengundangmu, kata Nabi, fa'ajibhu. Salah satu akhlak kita sebagai muslim itu hendaknya memenuhi undangan tersebut. Penuhi jamaah sekalian. Terutama para ulama mensyarah hadis ini, terutama undangan untuk walimahan. Apa itu walimah jamaah sekalian? Walimatul urus, undangan pernikahan. Terutama itu berusaha untuk memenuhi itu. Mau pernikahannya yang kedua, yang ketiga, yang keempat, penuhi. Berusaha untuk memenuhi itu. Kalau undangan riungan 7, 40, 100, oke lah itu. Tapi kalau undangan untuk pernikahan, penuhilah kata para ulama. Sangat dianjurkan. Kecuali kalau benar-benar kita ada kesibukan-kesibukan lain. Walimatul urus. Tapi yang perlu kita garis bawahi jamaah sekalian, hati-hati bagi jamaah sekalian yang mau mengadakan hajatan. Ada di antara jamaah sekalian yang nanti mau menikahkan anaknya, baik anaknya laki-laki ataupun perempuan. Apa yang perlu diperhatikan? Satu, jangan berharap amplop kembali. Itu jamaah sekalian, jangan ada niat-niat begitu. Kalau di kampung itu masih ada orang niatnya mengadakan hajatan untuk mengembalikan amplop yang selama ini sudah ditaruh entah di mana-mana. Jangan, nanti mesti dia akan mengalami kekecewaan. Saya udah dengar banyak cerita tentang itu. Gak usah jamaah, jangan berharap itu. Berharap aja syukuran. Kalau amplopnya pun banyak, alhamdulillah. Kalau kurang, ya sudahlah. Ikhlaskan yang selama ini sudah berikan kepada orang-orang yang sudah hajatan. Itu jamaah saya. Itu yang pertama, nasihat saya. Biar gak kecewa. Karena kalau sudah hitung-hitungan duniawi, banyak kecewanya nanti. Perasaan saya dulu waktu anaknya nikahan, saya amplopnya 500. Masa anak saya nikah dia amplopnya cuma 200? Kecewa nanti. Gak usah diingat jamaah. Kalau sudah berbuat baik kepada orang lain, jangan diingat-ingat. Salah satu yang harus kita ingat-ingat itu jamaah sekalian, Bapak dan Ibu, itu kalau kita sudah berbuat baik, jangan diingat-ingat. Kalau ada kesalahan, baru kita ingat-ingat. Kita ada salah sama seseorang, baru kita ingat bagaimana caranya agar kita memohon maaf, bagaimana agar dia memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Tapi kalau kebaikan, lupakan. Habis kita berbuat baik, lupakan. Habis kita berbuat baik, lupakan. Itu caranya jamaah sekalian. Apalagi kalau berharap kebaikan itu dibalas, maka dia akan mengalami kekecewaan dan tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu jamaah sekalian
Waktu anak dia nikahan, ekonomi Indonesia masih bagus. 2 tahun ke depan, anak dia yang nikah, ekonomi, efisiensi. Oh, ya kan? Selama ini dia dapat bos banyak itu kalau dia pegawai negeri. Efisiensi, amplopnya jadi kecil juga, efisiensi amplop juga. Nah, makanya masyarakat kita nggak tahu kondisi ekonomi. Jadi jangan berharap, itu satu. Yang kedua, siapapun di antara jamaah sekalian, bapak dan ibu yang ingin mengadakan hajatan, satu, jangan cuma mengundang orang-orang kaya saja. Orang miskin gak diundang, kenapa? Gak ada amplopnya katanya. Na'udzubillah. Kalau ada orang berpikiran seperti itu, celaka. Justru jamaah sekalian, hajatan kita itu akan bernilai berkah di mata Allah apabila makanan yang kita hidangkan itu banyak orang fakir dan miskin di dalamnya. Kalau kita mau di Bagas Karaket, tempatnya mau di Krakatau, mau dimanapun, gedung-gedung mewah itu, undang orang-orang miskin masuk ke dalam. Kenapa? Justru keberkahan itu jamaah sekalian datangnya dari mereka. Kalau yang datang semuanya mau bilang orang kaya semua, ini kata Nabi apa? Seburuk-buruknya hidangan, kata beliau. Apa itu? Tud'a ilaihil aghniya dunal fuqara, kata Nabi. Hidangan yang paling buruk itu syarrut ta'am, kata Nabi. Makanan yang paling jelek, makanan yang paling buruk itu adalah makanan yang dihidangkan dalam suatu walimahan, tapi yang diundang hanya orang-orang aghniya, orang-orang kaya saja, dunal fuqara, tidak mengundang orang-orang miskin. Hati-hati, ibu-ibu hati-hati. Maka ada biasanya para ustaz tuh kalau ada hajatan, dia ngundang panti asuhan B, panti asuhan A sana, diundang untuk hajatan di rumahnya makan-makan. Jadi semakin kita jamaah sekalian banyak orang-orang miskin, makanan yang kita hidangkan itu dimakan sama mereka, makin berkahlah acara itu. Maka jamaah sekalian, nasihat saya itu yang pertama, satu, jangan berharap amplop kembali. Yang kedua, jangan lupa undang orang-orang fakir, orang-orang miskin. Yang ketiga, apa nasihat kami kalau jamaah sekalian ingin mengadakan undangan? Jangan lupa siapkan kursi yang banyak. Kasihan Pak, masa Ustaz Doni harus makan berdiri gara-gara gak ada kursi? Kursinya dibatasi, cuma 100 misalnya. Kadang-kadang iya, kalau yang biasa kayak ke barat-baratan, makannya berdiri aja kan, pernah itu di gedung-gedung kan begitu kan, standing party namanya. Itulah dunia-dunia barat, dunia Eropa mengajarkan begitu. Akhirnya banyak orang makan es krimnya berdiri, makan nasi juga sambil berdiri, ada jodoh tuh. Banyak yang kursi, sewa, berapa kursi di Pak? Di gedung itu walaupun memang sudah dipaketkan, sewa tambahan lagi. Kecuali kalau memang benar-benar jamaahnya sudah berudak, masalahnya orang terkenal, ya sudah kita cari tempat duduk makan itu jamaah sekalian. Jangan makan, minum berdiri. Kalau minum masih boleh, makannya jangan berdiri. Minum itu masih boleh, termasuk minum air zam-zam itu berdiri masih bisa. Makan sambil jalan-jalan, bawa piringnya, itu kurang sopan jamaah sekalian. Nah, itu jamaah sekalian harus diperhatikan. Nah, terus jamaah sekalian yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, kalau mengadakan hajatan, jangan lupa muliakan tamu jamaah sekalian itu. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, sama. Oke, kalau misalnya dia ada VIP untuk para pejabat-pejabat kelas atas, oke lah, nggak apa-apa. Tapi dalam penerimaan, dalam cara kita menyambut mereka, assalamualaikum Bu, baru datang ya, silakan Bu, diantarkan. Biar tamu itu nggak pelangak pelomo. Ini di mana tempat makannya Pak? Di mana tempat makannya Bu? Bingung dia.
Saya berapa kali itu masuk tempat walimahan, tempat kondangan, kayak gak ada kenal kita. Padahal dia mengundang kita. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini catat baik-baik. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, kata Nabi, falyukrim dhaifahu, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi tamu-tamu undangan kan sengaja kita undang itu, jangan dicuekin. Siapkan, kalaupun panitia-panitia tetangga kita udah pulang, biasanya kalau di gedung habis zuhur itu udah mulai kosong panitia, ya kan? Siapin keluarga inti kita untuk menyambut tamu-tamu yang mungkin datang terlambat itu. Suruh ngarahin makan di mana, kalau ada tewan di mana, kalau ada suruh ngarahin. Jadi senang tamu itu jamaah sekalian. Jangan dicuekin. Apalagi di rumah, sudah ada di rumah, nggak ada tamu yang menyambut kita, pelangak-pelongo aja kita. Mana tempat makannya, apalagi tempatnya luas besar segala macam. Itu jangan jamaah sekalian. Maka yang tepat, kalau kita mengadakan walimahan, adakan tamu yang benar-benar, adakan panitia yang benar-benar melayani tamu itu dengan baik. Minimal misalnya lihat, walaupun cuma basa-basi, misalnya bapaknya lagi makan, nampak kelihatan sudah habis, Pak, gak apa-apa nambah lagi Pak, misalnya. Walaupun dia, saya yakin malu kan, gak apa-apa. Tapi senang tamu itu jamaah sekalian, senang. Nah, jamaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamu bingung cari kursi, kita ambil kursi. Ini Pak kursinya Pak. Oh, itu senang tamu itu. Kata Nabi, itulah orang yang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Itu akhlak jamaah sekalian. Jadi jangan mentang-mentang kepala dinas angkat kursi aja gak mau. Saya mah biasa. Walaupun ini kalau di kampung saya jadi pesuruh. Makanya kata saudara-saudara, ini si Doni ini, kata kakak saya kan, kakak sepupu saya, kakak saya. Kalau di sini dia jadi ini kita, jadi anak buah kita. Tapi kalau di Bandar Lampung dia ustaz besar katanya. Oh iya, jadi bantu kita. Kalau aja kan bantu, mengadili piring, naik kursi, biasa. Jadi jangan merasa, oh saya kepala dinas malu lah masa ngangkat-ngangkat kursi, masa ngangkat-ngangkat meja, itu sombong berarti. Biasa. Umar bin Khattab, mana gendong itu? Gendong sebenarnya, kasih dengan orang miskin, dia yang gendong. Walaupun asistennya, sini, Khalifah. Sayyidina Umar, saya bawa, gak usah kata Umar, biasa aja. Karena yang paling mulia di antara kita ini jamaah sekalian, bukan yang paling tinggi jabatannya. Apa kata Nabi? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, yang paling bertakwa, bukan yang paling tinggi jabatannya. Jadi udah. Maka para khalifah dulu jamaah sekalian biasa aja. Mau mereka masuk parit itu udah biasa di zaman khalifah itu. Ya. Nah, jamaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita perhatikan. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kata Nabi, apabila saudaramu mengundangmu maka penuhi undangan itu. Sebisa mungkin penuhi undangan itu jamaah sekalian. Wa idza istansuhaka fansuhhu, apabila dia meminta nasihatmu. Dan termasuk jamaah sekalian kalau minta nasihat, saran dari kami misalnya, maka kami berusaha untuk memberikan saran semampu kami. Kalau ada orang jamaah sekalian minta nasihat, kadang-kadang mungkin minta sama para sesepuh ini, Pak Haji, saya ini pengen begini-begini, bagaimana menurut Pak Haji? Kalau ada orang seperti itu jamaah sekalian, fansuhhu, kata Nabi, kasih dia nasihat, kasih dia arahan. Kenapa? Karena memang jamaah sekalian, kita sebagai orang-orang beriman ini, Allah mengatakan dalam surah Al-Asr, wal asr, demi masa, kata Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini benar-benar dalam keadaan rugi yang nyata.
illa, kecuali kata Allah, siapa dia? Innal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, berbuat kebajikan, wa tawassaw bil haqq, dan orang-orang yang saling menasihati di dalam kebenaran. Ada Pak Haji kita yang mulai sudah sholatnya nggak lurus lagi di shaf, kita kasih tahu. Nabi itu bilang sawu sufufakum, lurus, rapatkan shaf, kata Nabi. Kasih dalil. Kalau dia ngenyet, bapak ini sok tahu aja katanya. Berarti dia orang sombong. Orang sombong itu salah satu cirinya batrul hati wa wabtun nas. Orang sombong itu meremehkan dan juga menolak kebenaran. Jadi Pak Haji baru aja ngaji 2 kali sama Ustaz Doni udah berani nasihatin saya. Misalnya gitu. Padahal kita nyuruh melurusin Pak Haji, belum lurus kita ini. Gitu. Karena seorang muslim jamaah sekalian saling menasihati. Kalau ada saudara-saudara kita yang tersesat, dia menyimpang, kita nasihati. Kalau dia mendiamkan, itulah kehancuran Bani Israel jamaah sekalian di zaman dulu. Karena mereka saling mendiamkan kesalahan di antara mereka. Nggak enak masalahnya menasihatin kepala dinas, karena dia aja, salah-salah dia ya udahlah nggak apa-apa. Daripada saya dimutasi katanya. Nah, akhirnya dia padahal rusak itu. Kepala dinasnya misalnya, atau kepala cabangnya misalnya, atau kepala bagiannya misalnya rusak, tapi karena dia nggak didiemin aja, salah-salah diemin aja, maka bukan bagian dari ciri orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak akan merugi. Salah satunya watawassaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran, watawassaw bis sabr, dan juga saling menasihati di dalam kesabaran. Maka jamaah sekalian, jangan lupa untuk saling menasihati, saling mengingatkan di antara kita semuanya. Karena kata Nabi, ad-dinu an-nasihah, yang namanya agama itu adalah nasihat, kata Nabi. Maka jangan sampai kita saling mendiamkan jika ada kesalahan ataupun keburukan di antara kita. Nah, jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu syuruk setahu saya jam 6 kurang 5. Maka ada waktu kurang lebih 10 menit untuk diskusi. Walaupun dari 6 hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya baru 3 yang kami jelaskan, dan mengapa, mudah-mudahan nanti menjadi bahan kajian untuk berikutnya di bulan depan insyaallah. Sekarang jamaah sekalian persilakan, kami berikan waktu untuk tanya jawab terlebih dahulu, baik berkaitan dengan tema ataupun di luar tema, dan mengapa, bebas saja. Silakan jamaah sekalian. Mau Ustaz, saya Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesta Pak Ustaz. Ada pesta. Ya, kayaknya Pak Ustaz Doni ini sengaja nggak tuntas ya supaya kita nanya. Ya. Nah, jadi umumnya Pak Ustaz kalau kita pesta baik di rumah maupun di gedung, itu di bagian depan kita udah taruh kursi khusus untuk tamu-tamu yang VIP dimuliakan, misalnya Pak Ustaz, Pak Haji, mungkin yang ditua-tuakan. Selanjutnya setelah ada kursi yang paling depan, biasanya entah tuan rumah, entah panitia itu ada lagi nanti bagian apa namanya VIP katanya Pak Ustaz. Iya, dan entah di rumah, entah di gedung itu hampir sama pada umumnya pasti ada VIP. Nah, kalau ada pesta kira-kira gimana Pak Ustaz? Kalau menurut saya VIP ini kan membedakan umat manusia, ciptaan Allah. Ini kayaknya lebih terhormat di ruangan khusus lagi. Di ruangan khusus ber-AC lagi ya kalau di gedung Pak Ustaz. Nah, kira-kira kalau ada agama menurut agama kita itu gimana Pak Ustaz? Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung. Ada lagi? Silakan. Oke, Pak Haji, langsung. Pertama tentang itu ya. Oke. Iya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertetaplah
tetangga? Alhamdulillah tetangga saya baik-baik semua. Tapi ada suatu tetangga yang barangkali mungkin ada hubungan keluarga. Saya yang terakhir tadi Ustaz, menasihati dalam kesabaran. Berapa kali kita dekati, kita ya layaknya, apalagi ya ada orang tua yang dimaksud dalam kesabaran dengan tetangga kita, nasihat memperbaiki itu bagaimana? Barangkali maknai dulu apa menasihat dalam kesabaran, berulang-ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu-ibu atau ya? Ibu-ibu ada? Siapa tahu ibu-ibu ada? Kalau nggak ada sini dulu. Ada Bu? Ada? Apa ini dulu ya? Silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Jadi saya simak dari Akrul Muslim itu salah satunya adalah Ucapkan salam. salam. Nah, bagaimana tuntunan di Islam jika kita tahu ini kawan kita ini non Muslim. Jadi saya tadi berharap Ustaz menyampaikannya, tapi ternyata tidak. Mungkin bisa disampaikan untuk kepada jemaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu ada? Enggak ada, oke. Oh ada. Silakan. Enggak apa-apa, kita jamak aja. Mic-nya sudah ada, langsung Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, Ya. ini pertanyaannya, misalkan kita tuh mendapat undangan Ustadz, Ya. di dalam undangan itu tertera suami istri. Ya. Kemudian kita kan nggak punya suami, Ya. kita bawa anak kita. Kita bawa anak. Ya. Nah, kita bawa anak kita. Apakah yang dimakan makanan yang dihidangkan itu kita ajak anak kita itu? Halal enggak itu? Ya. Oh ya. Karena yang diajak suami udah menikah di sana, anak yang kita bawa. Ya. Oke. Halal enggak itu? Gitu ya pertanyaannya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan tempat. Ada tempat VVIP. Tahu nggak jamaah sekalian artinya VVIP itu? Ada nggak tahu nggak di dunia apa? Biasanya kan kalau di gedung acara-acara pejabat itu mesti ada itu. V itu ada bahasa Inggris itu. Antara bahasa Inggris dan bahasa Arab saya lupa. Very important person. Jadi orang yang sangat penting. Nah itulah VIP. Di bawahnya VIP. Very important person. Orang penting, penting aja. Tapi kalau tadi sangat penting. Nah gitu ya, mungkin menteri lah, presiden, nah itu VIP. Gitu ya. Ada tempat-tempat mereka bedakan. Sebenarnya ikhtilaf jamaah sekalian. Ada yang mengatakan hal seperti ini itu nggak perlu ada. Kenapa? Karena tadi membeda-bedakan manusia, membeda-bedakan tamu. Sementara hadisnya jelas. Pokoknya tamu siapapun harus dimuliakan. Nah gitu. Tapi ada yang membolehkan karena dalam konteks mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kebijakan untuk rakyat. Orang-orang yang terkenal dan yang memiliki kebijakan yang lebih luas dari untuk rakyat. Maka yang
dibolehkan untuk diberikan tempat yang khusus. Nah, jadi ini perbedaan pendapat sebenarnya. Jadi boleh-boleh saja. Kalau dalam pandangan kami boleh-boleh saja, tapi jangan berlebihan. Apa berlebihannya itu? Misalnya makanan sudah habis itu Pak. Lalu ada tamu terakhir datang. VIP kita sudah selesai, tamu VIP sudah selesai. Iya, orang miskin ini udah nggak ada makanan di luar. Lalu kita misalnya mau nyerobot ke tempat VIP, mau ada itu jangan, ini cuma orang ini jangan. Itu berlebihan. Gak apa-apa, diambil saja. Kalau memang di luar itu sudah habis, itu VIP kita juga sudah nggak ada lagi. Nah itu kadang-kadang berlebihan seperti itu jamaah sekalian. Ada kawan-kawan kita, kawan akrab kita, udah masukin aja VIP itu. Udah seneng kan? Tak apa-apa. Jadi perbedaan pendapat. Tapi boleh saja, tidak masalah. Tapi jangan sampai kita mengecilkan tamu-tamu di luar itu. Itu saja Pak sebenarnya. Yang kedua, tawassul bis sabr. Nasihat, saling menasihati di dalam kesabaran. Sabar seperti apa ini? Ada tetangga kita yang kita nasihati. Sebenarnya sabar yang dimaksud di sini jamaah sekalian, sabar di dalam menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Contoh, ada saudara kita yang dia rajin ke masjid, terutama sholat subuh minsan. Hanya gara-gara dia hanya misalnya ya kakinya sudah susah nekuk, akhirnya dia milih aja sholat di rumah. Padahal cuma kakinya saja. Nasihatin sabar. Pahala berjamaah di masjid Pak 27 derajat. Sementara Bapak jalan masih bisa. Kan ada kursi. Bapak duduk aja di kursi, sholat berjamaah. Itu salah satu nasihat. Sabar. Misal juga ada ujian di dalam keluarga misalnya, macam-macam ujian, kita nasihatin, itu masuk di dalamnya. Jadi bersabar termasuk bersabar di dalam menghadapi ujian. Nah, jadi kita nasihatin sabar. Walaupun sabar itu jamaah sekalian, salah satu ucapan yang mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Sulit Pak. Anak yang meninggal dunia, kalau itu terjadi sama kita, wallahualam bisawab rasanya. Tapi tetangga itu bisa meninggal anaknya, mampu bersabar. Ada yang Muhammad, kami punya kawan, itu istrinya itu langganan sakit. Sakitnya sakit berat, ya perdarahan, ya jantung, ya tapi alhamdulillah sabarnya suami istri itu. Alhamdulillah sehat, nanti ada lagi ujian sakit lagi, sehat, sakit lagi. Sakitnya berat-berat jamaah sekalian. Termasuk kalau kami besok itu, nampaknya mau ngomong sabar itu berat. Karena belum tentu kalau itu terjadi sama kita mampu sesabar dia. Itu masalahnya. Itu jamaah sekalian. Nah, jadi tetap tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr itu wajib. Jadi nasihat untuk bersabar dalam segala mengatasi keburukan, untuk taat dan istiqomah jalan Allah itu butuh kesabaran. Misalnya jamaah sekalian, ada halaqah ngaji. Ada enggak halaqah ngaji? Kalau tempat kami kan setiap malam Kamis itu para doktor, para mantan-mantan kepala dinas itu ngaji bareng kami. Itu kurang lebih ada 12 orang. Istiqomah udah 5 tahunan. Sampai ada yang sudah hafal 1 juz, bahkan hafal surah Yasin mereka. Dari ngajinya ngajinya begitu. Sekarang udah hafal Quran, maksudnya juz 30. Sabar mereka. Ada yang sudah mulai hilang. Lalu kita datangi, kita kasih nasihat segala macam. Balik lagi. Kasih sabar. Karena dia minder. Udah 5 tahun Pak Ustaz saya kok gak lancar-lancar. Minder dia. Kita kasih tahu, jangan minder. Justru kesabaran Bapak ini jalan Bapak itu menuju surga. Wah, semangat lagi. Nah itu salah satu misalnya begitu Pak.
Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana misal kita tahu orang ini orang non-muslim, kalau mengucapkan salam, di sana ada muslim non-muslim, ucapkan aja salam kita, salam sesuai dengan keyakinan kita. Tapi non-muslim itu mau balas salam kita atau tidak terserah, tidak jadi masalah. Yang masalah itu kalau dia non-muslim mengucapkan salam kepada kita yang muslim, itu yang tidak perlu dijawab secara tuntas. Contoh, kan banyak itu orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, tapi dia fasih mengucapkan salam itu banyak Pak. Jangankan salam, mengucapkan alhamdulillah sama inalillah, itu fasih banyak sekarang Pak. Iya, alhamdulillah. Padahal beda ini, sinyal kita beda. Tapi dia mengucapkan alhamdulillah itu fasih Pak. Saya dulu waktu mahasiswa pernah ngajak ke rumah orang kafir. Dia, alhamdulillah, saya tidak nyangka kalau itu orang non. Karena dia setiap ini, assalamualaikum, saya mengucapkan salam, waalaikumsalam, Mas Tony katanya. Pikir saya dia muslim. Setelah saya masuk, karena suatu tempat di luar ngajar biasanya anaknya itu ini, ada barang-barang ini, akhirnya suruh yang agak ke dalam, di ruang tamu dalam. Kalau saya lihat kok ada tanda begini sama patung Yesusnya. Wah, dia bilang di sini lain ini siklusnya. Dan saya tidak mengucapkan salam lagi. Nah, ucapkan saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sana ada kaum muslim. Adapun kaum kafir, kalau dia jelas itu kita tahu dia kafir, tidak usah ucapkan salam. Kalau untuk dia saja. Tapi kalau ternyata temannya ada, kita niatkan untuk temannya yang muslim. Kalau seandainya orang kafir itu mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum Pak Haji, kita tahu dia itu kafir, cukup waalaikum, tidak ada tambahan salam, waalaikum. Ada misalnya, bahkan kalaupun kita sudah tahu dia itu malah zolim misalnya, assalamualaikum, bukan assalam, assalamualaikum, mudah-mudahan kecelakaan atasmu. Ada doa seperti itu, tidak masalah. Nah, kalau misalnya dia tahu dia kafir lalu mengucapkan salam kepada kita, maka cukup dibalas waalaikum, tidak ada waalaikumsalam, tidak ada. Nah, begitu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada kawan dari dulu ke arah sana melihat adab kita gimana kalau kita tahu dia non muslim. Kalau dia non muslim cukup ditegur saja. Tegur saja, jangan ucapin salam. Dia lagi dulu misalnya, apa kebiasaan mereka? Pagi Pak, apa kabar? Tidak apa-apa. Bukan selamat pagi. Kalau salamnya orang-orang kafir kan yang didoakan selamat itu ya paginya, ya siangnya, ya malamnya. Selamat siang, siang yang selamat. Selamat pagi ya kan? Selamat sore. Yang selamat itu ini. Tapi Islam lain Pak. Assalamualaikum. Keselamatan atasmu wahai saudaraku. Warahmatullah. Mudah-mudahan rahmat Allah wabarakatuh dan berkah Allah bersamamu. Doa. Makanya wajar kata Nabi, afsus salam, tebarin salam ini. Karena doa rahmat, doa berkah. Sekali kita doakan rahmat, berkah, rahmat, berkah, rahmat, berkah. Orang Islam, dan itu yang akan menjadi salah satu jalan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan yang terakhir, Pak Ustaz, undangannya tertulis untuk ibu hajah dan suami. Kebetulan suami gak ada. Diajaklah anak laki-laki kita atau anak perempuan kita. Kita anggap itu sebagai badal dari suami kita. Badal, pengganti kan? Karena gak enak berangkat sendiri. Lalu dia makan segala macam. Bagaimana makanan yang dia makan? Halalkah, haramkah? Halal. Karena kita niatkan yang membersamai kita itu sebagai pengganti suami kita. Yang penting jumlahnya tetap berdua. Nah, kalau sudah berempat, berlima, inilah yang saya ragu hukumnya. Ada
ini mesti nih makanannya enak-enak nih. Udahlah anak semuanya diajak dong. Bingunglah tuan rumah, malah banyak pula nih yang diundang, yang datang. Tapi insya Allah jamaah sekalian, kalau kejadiannya seperti itu, contoh yang diundangkan cuma kita sama suami, kita pengen anak-anak juga ikut kondangan. Laporan aja sama ini, sama tuan rumah pasangan. Pak, izin Pak, kami ajak anak-anak, mohon kehalalannya untuk makanannya Pak. Insya Allah dia mesti, nggak apa-apa Pak Haji, saya senang katanya. Nggak mungkin, jangan Pak katanya, batasan jangan cuma 2 katanya, nggak mungkin emang mungkin. Tapi insya Allah, ngomong aja sama panitia, Pak izin Pak, saya bawa anak-anak itu. Izin insya Allah, halal Bu. Jadi Bismillah. Kalau cuma berdua, walaupun tadi pengganti suami nggak masalah. Tapi kalau sudah 3, 4 di luar undangan, mohon izin aja sama panitia atau sama tuan rumahnya langsung. Agar makanan yang kita makan itu bernilai halal. Nah begitu. Memang betul. Ini pertanyaan sederhana, tapi bisa menentukan juga hukum makanan kita. Nah, itu begitu. Makasih. Demikian jamaah sekalian, insyaallah sudah masuk suruk, nampaknya sudah terang di luar. Kita cukupkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti 3 hak berikutnya akan kami jelaskan di lain waktu. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, senantiasa berkah dan rajin untuk bersemangat untuk menuntut ilmu insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, sangat banyak makna yang kita bisa ambil. Inilah pentingnya kita duduk di majelis ilmu. Terima kasih. Syakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak.